Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada hari ini diambil dari Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-11 sampai yang ke-30. Judul renungan kita pada hari ini adalah Kecuali Kaleb dan Yosua. Dunia ini memang penuh ketidakadilan. Apa yang kita harapkan acap kali yang terjadi justru sebaliknya. Tidak sedikit orang yang berusaha hidup benar, tetapi tetap saja dianggap pihak yang bersalah dan menderita. Sebaliknya, mereka yang hidup jauh dari kebenaran, jalan hidup mereka justru tampaknya baik-baik saja dan menyenangkan. Mereka yang berlaku benar seperti kaum tertindas yang selalu dituntut mengalah. Bahkan harus ikut menanggung derita akibat kesalahan yang dilakukan orang lain. Jika demikian halnya, apakah yang hendak kita katakan tentang Kaleb dan Yosua? Ketika bangsanya memberontak dan menolak untuk mempercayai janji Tuhan, Yosua dan Kaleb mati-matian mengingatkan mereka untuk tetap percaya. Sayangnya bangsa itu tetap tegar tengkuk. Seluruh angkatan dibinasakan Tuhan di padang gurun dan tidak akan masuk ke negeri Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb telah membuktikan diri mereka hidup benar dan setia kepada Tuhan. Tetapi mereka berdua harus juga ikut berjalan 40 tahun lamanya di padang gurun. Yosua dan Kaleb bisa saja protes dengan ketidakadilan itu. Tetapi mereka memilih untuk tetap menjaga hati dan tidak lemah iman ketika harus turut memikul derita bangsanya. Ketika menyaksikan ketidakadilan yang terjadi, seperti apakah reaksi kita? Apakah kita merasa bahwa mempertahankan hidup bersih di hadapan Tuhan itu adalah sebuah kesia-siaan? Atau sebaliknya, kita akan memilih bersikap seperti Yosua dan Kaleb yang tetap berkomitmen hidup benar dan percaya pada firman Tuhan, sekalipun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Kiranya Tuhan menemukan hati yang bersih dan setia dari hidup kita. Di dunia, orang yang berlaku benar dan bersih tampaknya tenggelam, tetapi tangan Tuhan selalu meraih dan menyelamatkannya. Oke, mari kita membaca renungannya, ayatnya maksudnya. Eksposisinya saya beri judul, Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri, karena jikalau kesempatan itu lewat, hukuman Tuhanlah yang menjadi bagian dari hidupmu. Mari kita membaca ayatnya Bilangan 14, ayat yang 11 sampai yang ke-30. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita pada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau, Tuhan, ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau, Tuhan, menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan dan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi, jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah pada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Dia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengar suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kau janjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya.
Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah, sebab itu berparinglah besok, dan berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Taberau. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Oke, hal pertama, hari ini kita setidaknya ada 4 bagian yang kita perlu pelajari dari naskah ini. Bagian yang pertama gini ya, poin pertama, mujizat. Apakah dengan mujizat orang itu selalu datang kepada Tuhan? Nah, intinya seperti itu ya. Karena di ayat 11 disebutkan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Nah ini ya, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah mereka. Artinya ayat 11 ini, sekalipun sepanjang hidup orang Israel, waktu itu full of sign and wonders. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bangsa Israel tetap tidak mau percaya kepada Tuhan gitu loh. Jadi tidak setiap mujizat itu membawa orang kepada Tuhan. Tema ini juga diulangi di dalam perjanjian baru. Lukas pasal yang 16 ayat 29-31. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Tetapi jawab orang itu, ini orang kaya ya. Orang kaya yang masuk neraka nih ya. Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Nah ini kan pikirnya bersifat supranatural. Kemudian Abraham jawab, jika mereka tidak mau mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Artinya, tidak ada gunanya. Sekalipun ada orang bangkit dari antara orang mati, kalau mereka tidak percaya kesaksian daripada para nabi dan Musa, yang terjadi adalah mereka tetap tidak mau mengikut Yehova. Jadi artinya hal yang pertama yang kita pelajari di sini, mujizat tidak selalu, perhatikan ya, tidak selalu membawa orang kepada Tuhan. Atau kalaupun mujizat itu bisa membawa orang itu kepada Tuhan, orang itu kalau mendasarkan kepercayaannya itu hanya kepada mujizat, yang terjadi ketika dalam hidupnya, Tuhan seolah-olah diam. Tidak melakukan sesuatu. Bahkan ketika dia tuh sangat-sangat butuh sekali pertolongan. Maka yang terjadi, iman orang ini akan cepat gugur. Karena apa? Karena dia beriman, percaya kepada Tuhan, karena ada mujizat. Begitu mujizat tidak ada, maka dia meninggalkan Tuhan. Jadi tidak relation. Jadi tidak ada suatu hubungan. Tapi ini adalah suatu transaksional. Jadi take it and ambil dan terima. Take it and leave it gitu ya toh. Ambil dan terima, ambil dan terima. Modelnya seperti itu. Nah, berarti apakah mujizat itu tidak bisa mempertobatkan orang? Bisa jawabannya. Tetapi jangan sampai orang ini dalam pertumbuhan kerohaniannya itu mendasarkan kepercayaannya pada mujizat. Karena kalau itu yang terjadi, maka engkau akan cepat goyah. Engkau sama saja mendirikan fondasimu itu di atas tanah yang gembur.
Karena tidak selalu, tidak selalu Tuhan itu bekerja melalui mujizat dalam hidupmu. Bahkan di dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan, kepadamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga dikaruniakan apa? Untuk menderita baginya. Justru yang ada tertulis dalam firman Tuhan itu bukan Anda dikaruniakan bukan saja percaya, melainkan berlimpah-limpah mujizat. Bukan itu bunyinya. Bunyinya adalah kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi dia. Filipi 1 ayat 29. Oke, itu poin satu yang kita pelajari ya. Poin yang kedua gini, ayat 12. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar. Nah, ini hukuman Tuhan. Tapi, Tuhan bilang gini, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Hal pelajaran apa poin kedua yang perlu kita ambil di sini? Penghukuman Tuhan tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan hidup seorang. Karena kalau hukuman Tuhan pengen menghancurkan bangsa Israel, ngapain dibuat bangsa yang lebih besar daripada musuh-musuh mereka? Kan gitu. Yang berikutnya, penghukuman Tuhan dimaksudkan supaya orang yang percaya kepadanya menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Ada banyak orang Kristen itu jatuh dalam dosa, dan ketika Tuhan memberikan second chance, maka dia berubah dan menjadi orang yang lebih baik, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi peristiwa ini Tuhan gunakan kejatuhan seseorang, Tuhan bisa gunakan sebagai turning point supaya orang itu menjadi lebih baik, lebih bisa diandalkan dalam pelayanan. Itu bisa terjadi. Itu sebabnya slide ini judulnya hukuman dan didikan Tuhan. Oke, itu poin kedua. Poin ketiga. Pandangan negatif jika Israel dibinasakan. Maksudnya apa? Maksudnya gini ya. Ayat 15-16 ini omongan Musa ya. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah pada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Saudara, saya mau kritisi daripada pandangan Musa terhadap Tuhan. Ya, pandangan Musa terhadap Tuhan, ini gak mungkin terjadi. Karena apa? Tidak mungkin Tuhan tuh ngingkari janjinya. Ayub 42 ayat 2 dikatakan, rancangan Tuhan tidak ada satupun yang gagal. Tuhan merencanakan adanya datang Mesias. Kedatangan Mesias itu jauh di kitab Kejadian sudah ada. Keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Gitu ya. Jadi, keturunan daripada Mesias ini yang ada dari yang kaum Yahudi pasti akan terjadi. Nah, kalau pasti yang terjadi berarti eksistensi keberadaan daripada bangsa Yahudi harus ada toh. Soalnya kalau enggak ada, ya repot nurun Mesias sih dari mana? Kan gitu. Jadi, Musa pun dalam kefrustrasiannya mungkin itu ada kekeliruan dalam menilai dari aktivitas Tuhan. Gitu ya. Jadi poin ketiga di sini adalah tidak mungkin. Tuhan itu tidak mungkin membinasakan bangsa Israel. Karena apa? Mesias datang keturunan dari bangsa Israel melalui manusia Yesus Kristus. Sama seperti pada waktu zamannya Esther, ada seorang yang bernama Haman itu mau melakukan genosida, yaitu pembantaian besar-besaran terhadap yang namanya bangsa Israel. Penyebabnya apa? Penyebabnya mudah sekali. Pada waktu Haman lewat, ada seorang Yahudi yang namanya Mordekai itu tidak mau tunduk. Terus Mordekai tanya, itu bangsanya apa itu? Oh, bangsa Yahudi. Terus Haman bilang, kalau aku membunuh dia tok, gak afdol ya. Kurang sip rasanya. Bunuh saja. Bangsanya apa tadi? Yahudi, Pak. Sikat semua Yahudi. Nah, gitu ceritanya. Tapi karena peran serta Esther, ini ceritanya panjang ya. Peran serta Esther, maka yang terjadi adalah malah Haman yang dibalik kondisinya. Jadi tidak bisa membunuh daripada kaum Yahudi.
Pentingnya di sini adalah campur tangan Tuhan dalam pribadi Esther yang menjadi wakil Tuhan saat itu untuk menghadap Raja Artasasta untuk menghentikan daripada rencana genosida. Genosida itu pembantaian daripada suatu bangsa atau etnis yang ingin dilakukan oleh Haman. Saudara, betapa kita lihat Tuhan itu sangat melindungi daripada bangsa Israel untuk menurunkan daripada Mesias melalui Yesus Kristus. Itu poin ketiga yang kita pelajari, yaitu apa? Kedaulatan Allah tidak mungkin bisa diubah oleh kebebasan manusia. Itu penting. Karena siapakah kita yang adalah ciptaan bisa mengubah Dia yang adalah Sang Pencipta? Kan begitu. Nah, ayat 18 ini konsep yang benar ya. Tuhan itu panjang sabar, kasih setianya, berlimpah-limpah. Tapi perhatikan yang biru. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi pengampunan bukan berarti bebas dari hukuman. Karena Allah adalah Allah yang kasih dan Allah yang adil. Keadilannya menuntut seorang yang bersalah bertanggung jawab untuk menanggung hukuman. Karena kalau ada orang yang bersalah, kemudian Allah tidak hukum, maka bagaimana dia disebut sebagai Allah yang adil? Tapi Allah itu juga Allah yang kasih. Kasihnya diwujudkan dengan pengampunan atas dosa-dosa. Kalau dia membuat orang lain itu hanya menanggung hukuman, tanpa dia tuh memiliki rasa pengampunan, bagaimana kita bisa menilai bahwa Allah adalah Allah yang kasih? Sehingga solusi daripada kedua keadaan yang dilematis dan saling menegangkan ini adalah keadilan dan kasih Tuhan itu bertemu di kayu salib melalui pribadi Yesus Kristus. Kok bisa? Karena Allah yang adil dan Allah yang menuntut hukuman. Kristus menanggung hukuman. Allah yang kasih, Allah yang mengampuni dosa. Kristus adalah Tuhan yang mengampuni segala keberdosaanmu. Jadi tidak ada satu pribadi pun di dalam dunia ini yang pantas mewakili pertemuannya Allah yang adil dan Allah yang kasih kecuali pribadi Yesus Kristus. Ayat 20. Berfirmanlah Tuhan, Yehova, aku mengampuninya, bangsa Israel maksudnya, sesuai dengan permintaanmu. Tetapi Tuhan ada syarat. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Gitu ya. Jadi ada pengampunan, ada penghukuman. Jadi dosanya mereka tuh tidak dibiarkan. Saudara perhatikan ini baik-baik ya. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu berhantaran. Siapa? Siapa bangkai-bangkainya yang berhantaran? Ya ini semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. 20 tahun ke atas dianggap sudah memiliki kemampuan untuk pengambilan keputusan sendiri. Entah bersungut-sungut atau tetap percaya pada Tuhan. Itu semua 20 tahun ke atas ya. Bersungut-sungut terus, ngomel toh. Nah, kepada orang-orang yang seperti ini, mereka tidak akan pernah masuk dalam tanah perjanjian. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ini adalah kira-kira usianya 80-an tahun. Jadi satu-satunya generasi yang 20 tahun ke atas yang masih hidup ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian adalah Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara perhatikan baik-baik. Ini yang tidak masuk itu adalah 20 tahun ke atas. Artinya orang-orang yang berusia 20 tahun ke bawah itu akan menjadi next bangsa Israel yang mendiami daripada tanah-tanah perjanjian. Saudara, kenapa kok yang diperkecualikan itu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun? Karena kalau kita belajar dari bilangan pasal yang ke-13 tentang pengintaian daripada orang-orang ke tanah Kanaan, dari 12 pengintai ya, yang 10 pengintainya itu berbicara tentang hal yang negatif, yang 2 yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, itu hanya 2 orang itu yang berbicara dengan antusias betapa indahnya tanah perjanjian yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Saudara, dari sini kita pelajari hal yang penting ya. Kenapa?
Hal-hal yang rohani hanya bisa dilihat dan hanya bisa dinilai oleh orang-orang yang memiliki pemikiran yang melek secara rohani. Kalau orang itu buta secara spiritual, tidak mungkin orang itu bisa melihatnya dengan baik. Kenapa kebanyakan orang tidak bisa merasakan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya? Jawabannya satu, karena mata rohaninya belum tercelikan. Saudara, ada 4 pelajaran penting dalam perikop ini, yaitu satu, tak selalu mujizat itu membawa orang pada Tuhan. Yang membawa orang kepada Tuhan adalah Roh Kudus. Mujizat bisa membawa orang kepada Tuhan. Tetapi jangan pernah engkau mendasarkan kepercayaanmu itu melalui mujizat. Itu hanya sebagai sarana untuk membawa engkau dari yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Oke? Berikutnya poin yang kedua, itu adalah ketika kita mengalami suatu hukuman, maka pada saat yang bersamaan kita juga mengalami didikan Tuhan yang membawa kita menjadi manusia yang lebih baik. Manusia yang lebih menyerupai Kristus daripada sebelum kita menerima hukuman dan didikan Tuhan. Sedangkan poin yang ketiga itu adalah bagaimana, poin yang ketiga ini ya, pandangan negatif Israel dipermasalahkan dalam pengertian kedaulatan Tuhan itu tidak bisa dilawan oleh kebebasan manusia. Musa salah mengira Tuhan akan menghabiskan bangsa ini sampai habis. Keliru pandangan itu. Karena Mesias, Tuhan akan berdaulat menurunkan Mesias. Itu tidak mungkin salah. Kedaulatan Tuhan itu adalah doktrin yang sangat menghibur kita. Karena ketika Tuhan menetapkan kita untuk menjalani suatu kehidupan tertentu, itu adalah kehidupan terbaik yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidup kita. Kalau Tuhan yang sudah tahu terbaik dan Dia menetapkannya untuk hidup kita, bukankah kita seharusnya bersyukur karena we are on the right path? Yang keempat, yang terakhir adalah konsep kebaikan dan bukan kebaikan, kasih dan keadilan Tuhan yang selalu jelas tercermin di dalam cerita ini. Tuhan menghukum, Tuhan juga mengasihi. Tuhan menghukum, mengasihi. Dan bertemunya daripada hukuman dan kasih Allah itu ada di kayu salib. Percayalah pada Yesus Kristus. Jikalau Anda yang mendengarkan firman Tuhan pada ini belum percaya, terimalah pengampunan di dalam Dia, maka dosa-dosamu akan diampuni. Tuhan Yesus memberkati.